Halo teman-teman, aku Indah. Sorry banget aku jarang update sekarang ini karena aku lagi TA, lagi tugas akhir. Nah, video kali ini aku mau bikin video maket dari video bangunan di video sebelumnya, yaitu dari Dikarado Design Minimalist Studio House. Kalau teman-teman belum nonton videonya, boleh nonton dulu videonya. Kalian tinggal klik card di atas. Nah, maket yang aku buat ini skalanya 1:100. Jadi bahan yang aku pakai untuk ngemaket ini cuma satu, kayu balsa dengan ketebalan 1 mm karena skalanya gede, jadi 1 mm aja. Kayu balsa ini aku beli di Shopee, teman-teman juga bisa beli di marketplace lainnya. Karena marketnya itu bakal kecil banget, jatuhnya sebenarnya lebih ke gubahan masa sih, karena skalanya itu yang gede. Jadi semua marketnya ini cuman aku lapisi hanya satu lapis balsa ini aja yang 1 mm. Jadi aku nggak ngikuti ketebalan dinding bangunannya juga. Alat yang aku pakai untuk nge-market yang pertama adalah cutter untuk motong balsanya. Cutter sebenarnya bisa pakai gunting, cuman aku lebih milih pakai cutter supaya rapi. Terus penggaris buat bantu motong balsanya karena ya biar gak mencong. Terus ada lem uhu buat ngelem bahan-bahan maketnya. Setelah itu ada cutting mat untuk alas motong bahan-bahan maketnya, supaya nggak rusak aja alasnya kalau misalnya pakai meja, supaya alas mejanya nggak rusak. Cutting mat di sini aku pakai yang ukuran A3. Aku pakai ukuran A3. Dan ya itu aja alat-alat dan bahan yang aku pakai untuk nge-market. Tapi sebelum aku mulai nge-market, aku udah bikin gambar 3D-nya dulu di SketchUp dengan skala real, yaitu skala 1:1. Dan aku akan nge-scale lagi ke skala yang aku mau untuk bikin marketnya. Jadi aku bisa terbantu ngikuti ukuran yang ada di SketchUp-nya aja. By the way, biasanya aku kalau nge-market itu biasanya aku pakein tema yang sesuai dengan konsep bangunan yang akan aku bikin marketnya. Jadi misalnya kalau aku bikin market konsep bangunannya itu minimalis, biasanya aku bakal bikin tema marketnya itu monokrom. Jadi aku bakal bikin dari bahan PVC biar lebih sesuai. Cuman saat ini PVC-nya nggak ada, yang ada kayu balsa karena aku belum beli PVC, yang ada kayu balsa aja. Jadi ya beda tema memang, cuman ya udahlah, nggak apa-apa. Ini semua bahan-bahan marketnya, ada yang udah aku potong, ada yang belum, jadi tinggal dilem dan beberapa aku bakal potong pakai cutter. Nah, ini pola-pola yang udah aku bikin di balsanya. Jadi tinggal dipotong aja sama cutter, dibantu dengan penggaris supaya rapi. Sebenarnya kalau misalnya motong market itu kalau pakai cutter motongnya lebih enak pakai dengan penggaris besi, supaya biar kalau misalnya penggaris kayak gini, kalau kena cutter kan biasanya dia jadi kayak kepotong gitu loh, ikut kepotong, jadinya nggak bagus. Lebih enak kalau pakai penggaris besi yang kecil aja untuk bantu motong market gitu.
Nah, ini udah kepotong semua pola-pola marketnya, jadi tinggal dilem aja sama pakainya tuh tipis-tipis aja, nggak usah tebel-tebel karena takutnya kan kita salah naruh gitu kan. Jadi biar biar gampang aja sih ntar lepasnya. Kalau tebel-tebel banget kan ntar keras, jadi ngerusak balsanya. Nah, kalau dilem gitu kan masih basah, biasanya aku sanggah tuh sama barang-barang yang ada di barang-barang apa aja lah gitu ya, supaya meluruskan ini. Dan ini masih ada lem sisa-sisa di sini, masih ada kan bekas-bekas lemnya. Kelihatan nggak sih? Jadi habis itu diginiin aja gitu. Nah, udah deh. Jadi biasanya kalau udah diginiin pun, udah dilem tuh kadang masih suka ada aja yang salah. Soalnya kayak kelebihan 1 mili, pasti ada aja sih begitu. Jadi ya nggak usah heran, tetap dia harus disama-samain lagi. Nah, ini udah pas cuy. Nah, ini kelebihan beberapa mili. Kalau misalnya lebih kayak gini, lebih kayak gini, nah itu biasanya aku potong aja pakai gunting. Nah, tinggal dirapihin pakai cutter. Rapi. Oh, tuh kan bisa aja tuh terjadi kesalahan. Sudah dilem ternyata masih sering saja begitu. Jadi memang sebaiknya dicek lagi. Nah, jadi deh marketnya. Ini sebenarnya bukan market sih, lebih ke gubahan masa karena ukurannya super duper mini. Nah, gubahan masa ini biasanya aku pakai di kelas studio untuk ngasih lihat gimana sih bentukan dari sebuah tapak setelah kita menganalisa tapak tersebut. Misalnya kita menganalisa tapak dari analisa cahaya matahari, curah hujan, vegetasi, dan segala macam. Nah, gubahan masanya diperlukan untuk memperlihatkan nih bagaimana sih bentukan bangunan kita nanti di tapak tersebut setelah kita menganalisa tapak tersebut. Banyak ya tapaknya. Nah, gubahan masa ini sebenarnya nggak punya ukuran skala yang spesifik. Yang penting itu dia skalatis aja, jadi nggak mesti yang ini tuh harus banget 5 cm
atau gimana tuh nggak mesti kayak gitu banget, nggak mesti detail, tapi yang penting memang dia skalatis aja. Nah kalau teman-teman mau lihat gimana sih proses bikin maket yang sebenarnya yang ribetnya itu gimana, teman-teman bisa nonton video aku yang di sini. Yang di sini, di situ aku ada nge-record beberapa bagian aku ngemaket kawasan sama teman-teman kelompok aku di semester 5. Kalian boleh nonton videonya dulu di situ. Nah, makasih banyak teman-teman udah nonton video aku. Kalau misalnya kalian ada request aku mau bikin video apa, kalian tinggal komen di kolom section. Terima kasih banyak udah nonton, semoga videonya bermanfaat. Bye bye. Apa ini? Aku sampai bingung ini tuh apa aja ya yang di sini ya. Bener-bener sampai bingung ini tuh apa gitu. Ini apa sih? Nih, aku nggak inget pernah motong ini, aku nggak inget pola apa gitu loh.